Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2004 yang berjudul Taking Life. Menceritakan tentang kisah seorang polisi wanita yang berusaha mengungkap siapa pelaku pembunuhan berantai yang terjadi di kotanya. Dalam investigasinya ini dia menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan hingga merubah seluruh jalan kehidupannya. Penuh plot twist yang sangat mengejutkan, Mimin yakin film ini akan membuat kalian betah dalam menikmati seluruh jalan cerita yang disajikan. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, pakai handsetnya, dekap gulingnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan suasana kota Kanada tahun 1974. Terlihat ada seorang pemuda yang tampak kebingungan, berdiri di depan loket karena dia tidak yakin dengan tujuannya. Tapi dia kemudian memutuskan untuk membeli tiket bus ke kota Milariar. Ketika di dalam bus, tanpa sengaja pemuda yang bernama Martin ini berkenalan dengan seorang pria bernama Matt yang duduk di sampingnya. Setelah berbincang sesaat, sepertinya mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu pergi sejauh-jauhnya dari tempat asal mereka. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja bus yang mereka tumpangi mengalami pecah ban yang membuat mereka berdua turun dan memutuskan untuk menyewa mobil yang kebetulan ada di dekat sana. Di tengah perjalanan terlihat Matt begitu banyak bercerita dari masalah keluarga hingga hobinya bermusik. Tetapi di tengah perbincangan tiba-tiba ban mobil yang mereka sewa mengalami pecah ban lagi yang membuat mereka berdua turun untuk menggantinya. Karena Martin tidak mengerti cara mengganti ban mobil, akhirnya Matt yang mencoba menggantikan ban mobil tersebut, namun tanpa disangka-sangka. Tiba-tiba Martin melakukan hal yang tak terduga, dia langsung menendang Matt hingga tertabrak mobil yang tengah melintas, membuat Matt sekarat terkapar di pinggir jalan. Martin kemudian perlahan mendekati Matt. Dia mengambil dompet serta gitarnya dan mengambil sebuah batu besar, kemudian dia hantamkan ke kepala Matt yang tengah kritis hingga membuat Matt tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah itu Martin berjalan santai pergi meninggalkan tempat kejadian sambil bernyanyi-nyanyi selayaknya Matt tadi. Kasus ini pun masuk ke dalam koran dan juga kasus-kasus pembunuhan lainnya terus terjadi selama 20 tahun dan tidak pernah tertangkap siapa pelakunya. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Terlihat seorang pekerja konstruksi yang tengah bekerja tanpa sengaja menemukan sesosok mayat di area konstruksi. Di lain tempat juga ada seorang wanita parubaya yang melaporkan kepada polisi kalau dia baru saja bertemu dengan anaknya yang padahal telah meninggal 16 tahun yang lalu. Wanita ini merasa sangat ketakutan karena menurutnya anaknya tersebut begitu sangat berbahaya. Di sisi lain, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan penemuan mayat di area konstruksi masih merasa kebingungan dalam memecahkan kasus tersebut. Akhirnya kepala polisi lantas minta bantuan seorang profiler FBI bernama Iliana Scott untuk membantu mereka dalam memecahkan kasus tersebut. Kepala polisi kemudian memerintahkan dua detektif bernama Paquette dan juga Duval untuk menemui Iliana yang saat ini sudah berada di TKP penemuan mayat. Di sana, mereka melihat Iliana yang tengah berbaring di dalam lubang galian di mana mereka menemukan mayat tersebut. Setelah berkenalan dan saling melempar argumen, Iliana di sini menjelaskan kalau mayat tersebut adalah korban pembunuhan berencana, di mana si pelaku sengaja memilih tempat ini karena terlihat dari lubang galian yang sangat simetris dan juga galiannya yang begitu pas dengan mayat yang ditemukan. Jadi kemungkinan besar pembunuhnya memang sengaja agar mayat ini ditemukan, makanya dia menguburkan di tempat konstruksi. Singkat cerita, belum selesai dengan kasus ini, pihak kepolisian kembali menemukan kasus mayat pembunuhan dengan metode yang sama, yaitu wajah mayat yang hancur, tetapi bedanya kali ini pihak kepolisian memiliki seorang saksi, dia bernama James Costa, yang saat ini tengah diinterogasi oleh salah satu detektif bernama Pake. Costa menjelaskan kalau dia melihat sang pembunuh menggunakan batu untuk memukul wajah si korban. Saat itu dia langsung berteriak, tetapi sang pembunuh langsung menodongkan pistol kepadanya dan kemudian pergi. Jadi Costa sempat melihat wajah si pembunuh. Karena Costa seorang pelukis, dia pun meminta kertas dan ingin menggambar sketsa wajah sang pembunuh kepada polisi. Tetapi detektif Pake yang mendengarkan semua penjelasan Costa merasa tidak percaya, kemudian meninggalkannya untuk selanjutnya diinterogasi oleh Iliana.
Ilyana pun masuk ke dalam ruangan interogasi sambil membawa kertas agar Costa bisa menggambar wajah si pembunuh. Di sini, Ilyana juga mengajukan beberapa pertanyaan sambil sengaja menjatuhkan barang bukti pencekik leher yang digunakan oleh sang pembunuh. Saat itu juga Costa tampak panik dan marah karena dia masih begitu shock dengan kejadian tadi. Sekarang malah kembali ditunjukkan alat si pembunuh. Melihat reaksi Costa tadi membuat Ilyana mulai percaya kepada Costa karena menurutnya Costa bukan kidal. Sedangkan tanda leher di jeratan korban menunjukkan pembunuhnya adalah seorang yang kidal. Karena sejak tadi Costa menggambar serta menyalakan rokoknya dengan menggunakan tangan kanan. Dan menurut Ilyana, seorang psikopat juga tidak memiliki rasa karena psikopat menganggap kalau semua hal adalah sama. Jadi dia yakin kalau Costa bukanlah pelakunya. Hasil sketsa gambar wajah si pembunuh pun selesai dibuat. Dan kini polisi mulai menyebarkan sketsa tersebut. Sampai beberapa hari kemudian polisi mulai mendapatkan petunjuk di mana tempat tinggal yang diduga pelaku. Dan mereka pun kemudian menuju ke sana. Sampainya di sana si pemilik gedung mengatakan kalau pria ini telah membayar uang sewa selama 3 bulan sejak awal. Tetapi dia tidak pernah sekalipun melihatnya lagi semenjak saat itu. Ilyana dan juga Duval pun segera memeriksa kamar tersebut. Di sini terlihat kalau kamar ini cukup lama tidak terurus. Kemudian saat Ilyana melihat ke langit-langit kamar tersebut, dia melihat sesuatu di sana. Saat memeriksanya, ternyata ada sebuah kantong yang terdapat dompet serta jari yang masih terdapat cincinnya. Dan saat itu juga mereka tiba-tiba kembali dikejutkan oleh mayat yang keluar dari atap tersebut. Polisi kemudian memeriksa cincin tadi dan terdapat ukiran nama Clark William Edward. Yang dari sini polisi langsung mengetahui kalau dia adalah pria yang berusia 34 tahun bekerja pada waktu di kapal pesiar Alaska. Dan kartu kreditnya baru saja dipakai kemarin di Montreal, namun sampai saat ini belum ada laporan hilangnya kartu kredit tersebut. Setelah polisi melihat laporan teleponnya, ternyata dia menelepon ke nomor yang sama sebanyak lebih dari 20 kali. Dan nomor ini adalah milik dari seorang ibu bernama Rebecca Secker. Dan dia adalah ibu yang pertama melaporkan kalau dia baru saja bertemu dengan anaknya yang telah meninggal 16 tahun yang lalu. Sampainya di sana, Ilyana sendiri yang masuk dan memberikan foto sketsa wajah yang digambar Costa, serta menanyakan apakah ini wajah anaknya yang bernama Martin Secker. Setelah melihat sketsa itu, ibu ini tampak ragu karena saat terakhir dia melihatnya memang wajah anaknya memiliki jenggot seperti digambar, tetapi dia tidak yakin kalau ini adalah putranya. Di sana Ilyana kemudian melihat-lihat foto Martin dan sang ibu berkata kalau Martin memiliki seorang saudara kembar bernama Rhys. Tetapi Rhys sudah meninggal saat usianya 14 tahun. Dia meninggal saat menolong Martin yang jatuh dari rakit. Martin berhasil selamat sedangkan Rhys meninggal. Dan semenjak kejadian tersebut sikap Martin berubah menjadi kasar. Hingga di usia 16 tahun dia mencuri perhiasan ibunya kemudian kabur dari rumah. Hingga beberapa waktu kemudian dia mendapat kabar dari polisi kalau Martin telah tewas akibat kecelakaan. Setelah mendengarkan semua pernyataan dari si ibu, Ilyana kemudian berinisiatif membongkar mayat yang diduga Martin 19 tahun yang lalu. Menurut keterangan ibunya, Martin dahulu pernah mengalami patah pada jarinya. Saat dilakukan otopsi terdapat banyak sekali patahan tulang pada mayat ini, tetapi pada jarinya tidak terlihat bekas patahan sama sekali. Jadi bisa dipastikan kalau mayat ini bukanlah Martin Secker. Singkat cerita, di keesokan harinya, Ilyana mengadakan pertemuan dengan para staf kepolisian untuk menjelaskan hasil penelitiannya terhadap kasus ini. Menurut Ilyana ini semua adalah perbuatan dari Martin Secker yang setidaknya dia telah melakukan 11 kali pembunuhan. Korban pertamanya adalah Matt yang di awal film. Saat itu dia masih ceroboh dengan menutupi kematiannya sendiri dengan kecelakaan mobil dan lalu mengambil identitas korbannya. Modus Martin ialah dia selalu mengincar pria yang menyendiri, pria yang jika hilang tidak ada yang mencarinya. Dia pun kemudian terus membunuh selama 19 tahun ini untuk mengambil identitas korban dan hidup sebagai orang yang dia bunuh. Tetapi karena Martin adalah orang yang mudah bosan, dalam waktu yang cukup singkat dia pasti akan mencari korban yang baru. Beberapa saat kemudian, Costa terlihat melapor kepada polisi kalau ada seseorang yang masuk ke dalam galeri miliknya. Membuat Costa panik sebab dia takut kalau ini adalah perbuatan dari orang yang sama, yaitu si pembunuh yang saat itu dia lihat. Saat polisi mengecek ke dalam galerinya, Ilyana melihat sebuah catatan
kalau Costa ada janji bertemu dengan Clark William Edward besok malam dan dia adalah korban yang mereka temukan meninggal sebelumnya. Jadi kemungkinan besar ini adalah si pelaku. Menurut Costa, dia mengajak bertemu untuk membeli lukisannya. Dan di sini polisi lantas mengajak Costa untuk bekerja sama menangkap si pelaku. Jadi besok malam Costa akan tetap menemui Clark William Edward dan saat pria itu muncul polisi akan langsung menangkapnya. Di keesokan harinya Costa bersiap untuk menemui Clark. Dia mulai dipasangi penyadap suara dan menunggu di sebuah bar tempat dia janjian. Tetapi setelah menunggu hampir 2 jam lamanya, tak ada seorang pun yang datang. Jadi polisi curiga kalau pelaku sebenarnya telah mengetahui semua ini yang membuat Costa semakin panik karena bisa saja nyawanya sekarang menjadi terancam. Agar Costa merasa aman, pihak kepolisian lantas menaruh beberapa petugas polisi untuk menjaga rumah Costa untuk keamanannya. Ileana juga menenangkan Costa karena saat ini dia sudah aman sebab telah di rumah dengan banyaknya penjagaan dari polisi. Di hari berikutnya, Costa terlihat tengah mengadakan pameran lukisan. Saat itu polisi masih ikut mengawasi hingga beberapa saat kemudian terlihat seorang pria mencurigakan muncul, membuat polisi curiga. Saat akan dihampiri oleh petugas polisi, pria itu tiba-tiba saja berlari dengan melompat ke jendela kaca. Polisi segera mengejarnya, namun karena di jalan sedang ada karnaval, membuat polisi menjadi kesulitan untuk mencari dan akhirnya pria itu pun berhasil lolos. Pihak kepolisian yang mengkhawatirkan akan keselamatan Costa lantas memutuskan untuk membawanya pergi keluar kota besok dan detektif Duval yang ditugaskan untuk mengantarkannya ke bendara. Keesokan harinya terlihat Costa mulai mengemas barangnya dan Duval menunggu di luar. Sementara itu Ileana yang khawatir dengan Costa akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Tetapi ternyata Costa yang tengah sendirian mengemas barang tiba-tiba dihampiri oleh pria yang kemarin muncul di galerinya. Setelah berdebat mereka pun berkelahi. Di sini Costa berhasil dicekik sampai pada akhirnya dia berhasil melawan dan berteriak minta tolong. Duval yang mendengar teriakan itu pun langsung berlari menuju ke sana serta tidak lama kemudian Ileana pun juga terlihat sampai di rumah Costa. Di sana dia mendengar sebuah suara tembakan yang membuatnya segera berlari mengecek kamar Costa. Sampainya di sana betapa terkejutnya Ileana melihat temannya Duval telah terkapar tewas mengenaskan terkena tembakan. Tidak lama kemudian Ileana mendengar suara mobil bergerak dan suara teriakan Costa dari jalan. Dengan cepat Ileana lantas segera bergegas menuju mobil dan mengejarnya. Kemudian di saat pengejaran ini terlihat Costa tengah ditodong dengan senjata oleh pria di sampingnya. Ileana yang berhasil mengejarnya sempat terpisah jalur. Dan saat itu juga mobil Costa menabrak hingga membuat Costa berhasil menyelamatkan diri. Mobil itu pun kemudian meledak hingga membuat pria yang menculik Costa akhirnya meninggal di dalam ledakan mobil tersebut. Akibat kecelakaan ini, Costa beruntung tidak mendapatkan luka yang cukup serius. Kepala polisi juga mengatakan kalau DNA rambut yang didapatkan pada pria tersebut cocok dengan Martin Escher, si pembunuh berantai yang selama ini mereka cari. Jadi kasus ini dianggap selesai karena Martin telah meninggal. Di malam harinya, Costa kemudian datang menemui Ileana di rumahnya. Mereka yang sebenarnya telah saling tertarik akhirnya menghabiskan waktu bersama. Kemudian pada pagi harinya, terlihat noda darah di ranjang. Ileana yang panik langsung membangunkan Costa yang ternyata itu adalah darah dari bekas luka jahitan Costa yang terbuka. Mereka berdua pun pergi ke rumah sakit untuk menjahit kembali luka Costa. Dan saat di sana Ileana mendapatkan telepon dari Pake untuk menuju ke ruangan otopsi yang kebetulan sama di rumah sakit tersebut. Saat di ruangan itu juga datang Ibu Martin untuk mengenali mayat yang diduga adalah Martin. Tetapi anehnya, Ibu Martin masih merasa kalau mayat tersebut bukanlah anaknya. Dan dia pun lantas bergegas pergi meninggalkan ruangan otopsi dan segera masuk ke dalam lift. Ileana pun terlihat berusaha mengejarnya, namun pintu lift keburu tertutup. Beberapa saat kemudian saat di dalam lift, secara mengejutkan terdengar seseorang memanggil ibu. Dan ternyata dia adalah Costa. Costa menanyakan kenapa ibunya selalu memilih Riz dibandingkan dirinya, yang membuktikan kalau Costa sebenarnya adalah Martin, sang pembunuh berantai. Sementara itu Ileana yang tengah menunggu lift segera berlari menggunakan tangga karena dia mendapatkan firasat buruk terhadap Ibu Martin. Saat dia sampai di bawah, lift terbuka dan terlihat Ibu Martin telah tewas dengan Costa yang berada di sampingnya bersimpah dengan darah. Di sini Ileana tampak begitu sangat syok. Dia tidak menyangka pria yang dia sukai ternyata adalah Martin Escher, si pembunuh. Dia terdiam sambil melihat pintu lift tertutup,
membiarkan Costa alias Martin pergi begitu saja. Iliana yang hatinya begitu sangat terguncang lantas berkata kepada kepala polisi dan Pake kalau Costa adalah Martin Esser. Mereka pun kemudian lantas mengejarnya namun Martin berhasil meloloskan diri. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian lantas bergegas untuk menggeledah rumah Costa dan di sisi lain Martin ternyata sudah di dalam kereta tengah berbincang dengan seorang pria yang akan menjadi target dia selanjutnya. Dari penggeledahan ini polisi mengetahui kalau pria yang di galeri itu bernama Christopher Hurt dan dia hanyalah seorang pecandu dan pencuri lukisan. Dia menjual hasil lukisannya kepada Martin tetapi belum dibayar. Di sini Martin sengaja menjebaknya untuk mengatur semua ini dan membuat Christopher seolah-olah dia adalah Martin sang pembunuh berantai. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Martin menghubungi handphone Iliana. Dia hanya mengatakan kalau dirinya berhasil membuat Iliana jatuh cinta dengan sosok James Costa dan mengatakan juga kalau dia sangat menikmati saat bersama dengan Iliana. Semua berjalan lancar sesuai keinginannya. Mendengar hal itu membuat Iliana kesal dan lantas membuang handphonenya. Polisi pun akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk dari kartu kredit milik si korban sebelumnya. Terdapat transaksi pembelian tiket kereta api 3 jam yang lalu dan polisi segera bergegas ke sana untuk menangkap Martin. Tetapi setelah menggeledah seluruh isi stasiun kereta, lagi-lagi polisi gagal untuk menangkap Martin Esser. Sementara itu di tempat lain, Iliana yang kembali ke rumah mulai flashback dengan kejadian dirinya dan Martin. Dia kemudian sadar kalau semua ini telah direncanakan dari awal. Martin pura-pura galerinya telah dibobol oleh orang. Lalu dia menjebak Christopher Hurt sampai datang ke rumahnya. Dia menggunakan kesempatan tersebut untuk menembak Duval, lalu pura-pura ditodongkan pistol saat pengejaran mobil, hingga menutupnya dengan menabrakkan mobil tersebut sampai meledak. Mengetahui kenyataan itu membuat Iliana tampak begitu sangat kecewa karena tanpa sadar telah diperdaya oleh Martin. Akibat kejadian tersebut hari berikutnya, terlihat Iliana meninggalkan kantor polisi karena saat ini dia telah diberhentikan oleh FBI karena dianggap penilaiannya sangat kabur dan gagal dalam menjalankan tugasnya. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, terlihat Iliana sedang hamil anak Martin. Dia menjalani kehidupannya dengan tenang sendirian di sebuah tempat terpencil. Tetapi tiba-tiba ketenangan Iliana ini pun berakhir. Dia dikagetkan oleh kedatangan Martin di rumahnya yang ternyata selama ini Martin telah mengawasinya. Saat Iliana akan mengambil pistol miliknya, ternyata Martin telah mengambil semua peluru di dalam pistol yang selama ini Iliana sembunyikan. Martin mengatakan kalau dia ingin memulai kehidupan baru bersama Iliana dan juga anaknya, tetapi Iliana menolak. Membuat Martin marah, dia memukul Iliana hingga terpental. Iliana yang mencoba melawan pun akhirnya kalah dan Martin lantas segera menusuk perut Iliana dengan gunting. Tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba Iliana berbalik dan langsung menusukkan gunting tersebut ke dada Martin. Jadi selama ini Iliana tidaklah hamil. Dia pura-pura hamil, dia sengaja mengatur semuanya untuk memancing Martin datang. Dia juga telah bekerja sama dengan kepolisian sejak awal, serta pemecatannya juga merupakan bagian dari rencana ini semua, dan film ini pun usai. Taking Life 2004 memberikan kesan intens dan penuh ketegangan, dengan Angelina Jolie yang tampil sebagai agen FBI cerdas namun penuh rahasia. Film ini berhasil menciptakan atmosfer kelam dan beberapa twist yang sangat mengejutkan. Meskipun ceritanya terkesan cukup standar untuk genre thriller, namun Mimin rasa film ini akan cocok bagi kalian penggemar film misteri yang menyukai dinamika antara psikologis karakter dan ketegangan kasus pembunuhan berantai. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 8,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.